Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi untuk materi lanjutan yang minggu lalu ya. Jadi kita bahas mengenai pembebanan. Masih pembebanan. Terakhir kita bahas mengenai beban lalu lintas ya. Seingat saya lalu lintas, beban D, beban T. Kemudian ada termasuk juga nilai faktor beban dinamiknya ya. Nah, di sini kita lanjutkan yang keempat itu adalah gaya rem. Ya. Nah, setelah sebelumnya kita membahas mengenai beban D ya, di mana beban D itu nilainya adalah 9 kPa ya. 9 kPa untuk bentang sampai dengan 30 meter. Kemudian yang di atas 30 meter nilai kPa-nya menyesuaikan ya, yang pasti lebih kecil. Dan kemudian ada beban BGT yang intensitasnya 49 kN per meter, itu bekerja di tengah bentang. Kemudian ada juga beban T, truk, ya, di mana nilai total dari truknya adalah 500 kN. Beban gandarnya, depan 50 kN, tengah 225, belakang juga 225. Kenapa saya bahas kembali beban D dan beban T? Karena beban rem itu sangat berkaitan dengan kedua beban yang tadi ya. Beban rem itu dihasilkan dari adanya efek dari lalu lintas, sehingga nilainya pun akan sangat berpengaruh berdasarkan tergantung dari apa yang bekerja di atasnya. Ada dua kondisi untuk kita menghitung besarnya gaya rem pada jembatan ya. Yang pertama adalah 25% dari berat gandar truk desain. Kedua adalah 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kondisi yang pertama, 25% dari berat gandar truk desain. Berat gandar truk desainnya berapa? Yang depan itu 50 kN, belakangnya 225 kN, yang tengah, yang belakangnya 225 kN lagi. Nah, kita bisa hitung ya. Ini kalikan 25%. Ini kalikan 25%, ini kalikan juga 25%. Coba kita hitung. 225 kali 25%. 56,25 kN. Ini kondisi yang pertama. Kemudian, yang kedua, 5% dari berat truk rencana. Berat truk rencananya berapa? 500 kN ditambah beban lajur terbagi rata BTR. BTR-nya katakanlah gini, bentang jembatannya 30 meter. Nah, ini contoh ya. Bentang 30 meter. Lebar 10 meter, contoh. Ya. Kalau bentang 30 meter itu, maka nilai Ki BTR-nya itu adalah 9 kPa atau kilonewton per meter persegi. Nah, di sini adalah 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur BTR. Ini berat truk rencananya. Berarti di sini adalah BTR. Tapi BTR di sini satuannya kilonewton per meter persegi. Truknya kilonewton dan ini belum bisa dijumlah. Supaya bisa dijumlah, maka beban BTR ini kita kalikan luasan supaya jadi satuannya kilonewton. Maka nilainya adalah 9 kilonewton per meter persegi kalikan luas. Luas apa? Luas jembatan.
panjang bentang kalikan lebar 300 meter persegi. Ya, ini berapa? 9 dikali 300 kan 2700 ditambah 500 kN beban truknya. Ya, nah sekarang baru dikalikan 5%. Nilainya adalah 160 kN. Itu ya, kurang lebih. Silahkan nanti dicek lagi saja kalau memang ada hitungannya yang salah. Ya, tapi di sini kita bisa menggambarkan kondisi yang pertama 56, yang keduanya adalah 160. Maka yang menentukan untuk berat besar gaya remnya adalah yang kedua, 160 kN. Nah, masalahnya gimana cara kita mengaplikasikan beban ini pada gelagar? Gaya rem tersebut harus ditempatkan di semua lajur rencana yang dimuati sesuai dengan pasal 82 dan berisi lalu lintas dengan arah yang sama. Gaya ini harus diasumsikan bekerja secara horizontal pada jarak 1.800 meter di atas permukaan jalan. Nah, kalau girdernya katakanlah ini girder, maka gaya rem itu kan searah dengan lalu lintasnya. Nah, ini gaya remnya. Tadi berapa nilainya? 160 kN. Tapi ini 180 cm atau 1800 mm di atas permukaan jalan. Nah, maka kita harus konversikan beban yang tadinya ada di atas ini harus kita pindahkan ke girder. Ya, maka nilai konversinya jadi ini ya tinggal kita pindahkan saja. Jadi dia ada di titik berat girder 160 kN, tapi dijumlahkan lagi dengan momen gulingnya. Ya, karena ini kita pindahkan, maka akan ada momen tambahan senilai 160 kN dikalikan tingginya berapa meter. Ya, jadi nanti satuannya sekian kilonewton meter. Nah, kenapa bukan 1800 mm? Kenapa bukan 1,8 meter? Karena 1,8 meter ini disebutkan di atas permukaan jalan, sedangkan gayanya itu bekerja pada titik berat girder. Ini girder. Ini 1,8 di atas permukaan jalan. Ini jalan. Padahal di atas girder itu ada plat lantai, kemudian ada aspal. Aspalnya katakanlah 10 cm. Plat lantainya 20 cm. Kalau kita bentang 30 meter, kita pakai girder dimensinya H170. Nah, kalau kita pakai H170, girdernya ini punya titik berat di 85. Maka dari titik atas ke sini 85 cm. Nah, ini 180 cm. Ditambah 10, 190 tambah 20, 210, tambah 85, 295. Jadi di sini 2,95 meter. 160 kali 2,95 meter. Nilainya adalah 472 kN meter. Ya, jadi nanti bisa dimodelkan satu bentang sederhana sendirol dengan gayanya adalah gaya aksial searah balok senilai 160 kN. Tapi karena ini kita rubah dari yang tadinya di atas kemudian kita rubah ke posisi as gelagar, maka ada tambahan momen senilai gaya kali jaraknya. Gayanya 160, jaraknya adalah dari posisi beban yang 180 cm di atas aspal, kita pindahkan ke titik berat girder. Dari sini,
dari sini kita pindahkan ke sini. Ya, maka gaya ini ada dua yang bekerjanya, 160 dan momen 472 kN meter. Begitu, ya. Itu untuk beban rem.